lagi jangyak hari ini. Nah, laboratorium kayak gini ya. Kalau bagus namanya showroom. Oh iya betul. Halo Telur Asik. Dalam perjalanan ke barat, ke Yogyakarta, saya mampir di suatu laboratorium yang sangat dirahasiakan. Dan classified-nya masih apa ini? XXX. Jangan telu Pak. X3. Bersama saya di segmen ngosek ngobrol sik rek ada dari Seruni Audio Mas Cucu. Halo Mas Edi. Selamat datang di Yogyakarta Mas. Oh, selamat datang di Surabaya. Kita Yogyakarta Surabaya sering kontak-kontakan. Iya. Akhirnya ketemu di sini ya. Ketemunya malah di sini. Jadi kita di ini laboratoriumnya Seruni Audio. Mikrofon yang saya pakai ini Seruni keluaran terbaru SEM02. Nah gitu. Jadi kapan hari itu kan saya dikirim Mas Doni itu mikrofon SEM02 dan itu kan kita taunya itu biasanya buat untuk akustik kayak gitar. Nah, ini memang saya coba untuk gitar. Yang asik itu memang dia tuh bocorannya tipis. Oh. Jadi gini, kalau kita musisi lagi rekaman atau lagi bikin lagu, terus kemudian mikrofon sudah kita siapin, lagi mood kan, terus kita mesti, matikan dulu speakernya, terus pakai headset, udah moodnya hilang gitu, keburu hilang. Ternyata waktu itu saya coba aja, asalkan mikrofon berlawanan dengan speaker ya. Iya. Ternyata bocorannya tipis. Iya. Jadi musik tetap kencang, gitar main, dan di mixingnya pun juga gampang. Nah itu salah satu kelebihan dari SEM02 itu di situ. Kita pun malah belum pernah nyoba. Kayak gitu. Ternyata bocorannya tipis. Dan akhirnya waktu itu saya eksperimen karena bentuknya kecil kan, segini kecil, kabelnya juga imut juga. Saya mikir ini cocoknya buat tom, cocok ada buat drum. Jadi suka ngulik juga, iseng aja saya rekam untuk snare, kirim Mas Doni. Dan paling asik dia ternyata buat jadi ambience atau overhead. Overhead ya. Di situ. Ya, karena pola pattern-nya Omni itu tadi ya. Ya karena pattern-nya Omni ya. Itu. Jadi dan terakhir saya waktu di Sil Musik kemarin tuh kan juga pakai SEM02. Itu waktu mixing nggak saya apa-apain. Nggak nambahin gain, pokoknya nggak ngapa-ngapain deh. Nggak ada EQ, nggak ada low cut. Biasanya kan kita mesti low cut atau high cut. Atau kalau mic yang istilahnya bahasanya tuh harga murah. Mesti banyak nambahin low-nya. High-nya pedas ya. Ini blast. Halo geng asik, hari ini saya di Yogyakarta di Sil Musik Jogja. Suaranya jadi berkarisma ya. Berkarisma. Berkarakter dan berkarisma. Ya betul. Ya ini menarik juga sih Mas. Terima kasih Mas Edi akhirnya kita tuh sebenarnya udah dari lama pengen janjian ketemuan ya sebenarnya. Iya. Jadi ada cerita lucu tuh sebenarnya teman-teman salah hotel. Ini nih perlu di reveal. Kalau tadi jadi saya tuh dijanjian sama Mas Edi dari hari-hari yang jauh gitu kan. Nanti saya mau ke Surabaya. Kita ketemuan ya Mas. Oke, nanti aku hotelnya di sini ya. Hotelnya oke. Hotelnya pokoknya depannya M. Saya sampai sana. Aku udah di sini Om, kayaknya nih udah agak slow nih jam segini. Oke, aku jalan. Aku sebenarnya waktu itu mau minta Sherlock tuh malu, ngomong Surabaya masuk nggak tahu tempat ini. Yang tahu gue yang alamat itu. Iya. 1 jam berlalu. Lama kita. Ini mana? Nggak keluar. 2 jam berlalu. Saya inisiatif. Mas Edi di mana? Saya bilang gitu. Aku udah di lobi. Ini loh, foto-foto lobby. Kok nggak sama? Ternyata hotel itu ada 2. Hotelnya ada 2. Yang satu lebih ke kota, yang satunya udah penghujung keluar barat. Dari situ akhirnya nggak ketemu. Itu sudah jam 1 ya udahlah. Iya sudah lah. Dan besok paginya kita sama-sama ada kegiatan. Ya, dari situ itu awalnya ya gara-gara Mas Edo udah nyoba-nyoba mikrofon Seruni itu kan. Jadi saya penasaran pengen tahu lagi udah apain aja sih Seruni atau saya pengen minta mungkin nanti kedepannya bisa buat masukan kami untuk develop mikrofon lain yang untuk keperluan teman-teman yang di studio dan segala macam. Tapi kembali lagi tadi bicara tentang SM02 tadi memang pada dasarnya ini kami membuat ini peningkatan lebih dari yang seri sebelumnya SM01 yang memang SM01 kita desain untuk it's all about acoustic instrument. Yang ini kita buat lebih ke versatile. Jadi makanya bisa dibuat apa aja untuk kebutuhan. Dan
melihat kondisi sekarang ini yang sekarang lagi teman-teman panggung susah segala macam. Jadi saya melihatnya kayaknya kita perlu satu mikrofon yang ini multifungsi. Ya, karena ini multifungsi, saya ngerasain gitu. Jadi kasihan dong, maksudnya kalau kita beli mikrofon satu, ini buat vokal doang, kalau buat instrumen pakai ini, beli satu lagi. Ya, betul. Wah, ini kalau buat vlog pakai ini lagi. Jadi masa punya banyak mikrofon sih ya, untuk saya yang belum tahu buat nodong kabinet gimana nih. SPL-nya dia gimana? Tapi kemarin lucu sebelum tahu Mas Edi bikin yang video itu yang rekaman gitar akustik sama sama speaker itu hasilnya kayak gitu. Ada customer kita juga yang beli itu waktu itu dia belinya yang limited edition. Kita ngeluarin yang limited edition pertama kali itu. Jadi sebelum launching yang regular, yang ini nih yang regulernya yang teman-teman bisa lihat di pasaran, itu kita bikin yang limited, yang box kayu full package. Jadi semua aksesoris bisa dia masuk. Nah itu ternyata pas kita dikirim videonya dia buat todong ampli gitar. Oh, oke. Dia bilang, saya seneng banget ini. Capturing-nya utuh, dia bilang katanya. Wah, perlu dicoba nih. Dia main agak jazz-jazzan gitu sih, agak distortion, tapi main jazz-jazzan itu dibilang seneng banget sekarang kalau bikin konten, dan dia senangnya langsung bisa colok ke HP. Iya. Jadi dia beli konektornya untuk ke HP. Kan macam-macam. ACS24 itu ke HP yang microdot. Jadi dia bikin konten, dia gitaran, video, langsung masuk ke HP. Nah, selama ini kan harus pakai interface dan segala macam. Nah, bagi dia itu terlalu rumit. Dan itu langsung hajar bleh itu dia senang, terus langsung upload ke IG story. Nah, itu dari situ berarti plan kita untuk mendevelop SM2 dengan fiturnya sekian banyak ini, ya memang itu yang pengen kita tuju dan bisa dieksplorasi lebih. Nah ya itu. Lebih lagi ke kayak kemarin waktu saya coba buat ngevlog itu ternyata asik juga buat voice ya. Jadi biasanya yang mikrofon yang sebenarnya harganya ya nggak jauh beda maksudnya. Ya kalau dilihat fungsi kegunaannya ke depan bisa buat ini bisa buat harusnya nilainya ini harusnya lebih dari itu malah sebenarnya kalau bisa kita bandingin bisa harganya harus lebih dari itu. Tapi sama mikrofon yang biasa dipakai kamera-kamera yang terkenal tuh. Ya bagus juga ini. mahal itu. mahal itu dan ini multifungsi. Kalau itu biasanya untuk kamera doang gitu. Terus yang buat podcast ada sendiri. Ini satu bisa buat podcast buat ini. Jatuhnya ya kalau mungkin kalian mau lihat nonton podcast yang lagi happening itu kan mikrofonnya pakai seri 7B itu. Itu kan harganya berapa kali lipatnya ini kan? 7 kali lipatnya ini. Memang kelihatan keren sih, tapi kalau kalian mau alternatif ya, ini SEM 02 ini sangat recommended ya. Jadi ini dan bahkan ini sekarang kita menggunakan wireless ya. Iya. Dari wireless dan juga ini wirelessnya bisa dibilang juga bukan wireless yang luar biasa mahal. Jadi kalau bisa teman cari ini juga harganya nggak di bawah 1 juta ini wireless. Jadi cukup di-combine aja kita bisa nanti bisa dengar lagi hasil suara kita. Tapi kalau kita ngevlognya di ruangan gini pakai kabel aja bisa, nggak perlu beli wireless. Jadi itu keunggulan dari SM02. Ternyata dia multifungsi, bocorannya juga tipis meskipun dia Omni. Waktu itu kita mikir Omni itu pasti bocoran gede. Iya, benar. Ternyata enggak juga. Jadi arahnya kemana aja nggak usah bingung ya kita ya. Nah, gitu. Jadi dan satu lagi sih sebenarnya, kayaknya kita sempat WA-WA-an semalam itu ya Mas. Jadi kita juga kaget ketika ekspektasi kita sih nggak melulu harus tinggi sih waktu itu. Kita kirim mikrofon kita ke salah satu dia pemain gitar di US itu. Saya kasih videonya YouTube. Dia nggak nge-review nggak apa, tiba-tiba itu di live sessionnya dia dikeluarin. Terus dipakai disuruh dengerin teman-temannya langsung main itu. Teman-temannya kaget juga. Malah dipikir kok seperti yang mahal itu loh mereknya. Inisialnya D depannya biasa. itu bukan 7 kali lipat, 9 kali lipatnya lagi. Nah itu dia bilang, ini yang gue cari itu nih. Iya. Jadi kalau gue pemain gitar, dia bilang kalau kita sering aktivitas buat konten gitu kan. Yang tadi Mas Edi sempat ngomong lagi asik-asiknya terus moodnya oke, tiba-tiba hari ini moodnya hilang. Kalau ini udah hilang, kalau musisi pasti gitu. Betul. Nah ini dia lebih ke teknis katanya. Kalau kamu punya mikrofon yang stand ditaruh gitu kan, terus
Terus kita kurang sedikit. Iya, beda juga. Soundnya jadi beda. Soundnya beda. Jadi kaku kita kira main. Apalagi dia pemain konten dan harus gitaran segala macam. Dan ini dia bilang, ini gue perlu nih. Karena nggak harus attach ke tempel mikrofonnya ke body, tapi bisa pakai mounting kayak gini nih. Dia bilang, aku bisa ngatur juga jarak posisi gitarku dan misalnya posisinya di sini, udah, aku mau ngapain aja, nggak takut berubah suaranya. Dia bilang, gitu. Waktu itu jadi kita juga kaget juga ketika responnya seperti itu, Mas. Karena pada awalnya saya pikir akustik itu kan cukup rumit untuk di capture itu, apalagi saya ngelihat dia aktivitasnya juga sama sound itu sangat kritis sekali gitu kan. Dilala pas dia coba, wah ini gue cari nih, akan gue pakai terus deh buat gue bikin konten kan. Alhamdulillah. Dan aku lihat di YouTube-nya Seruni itu kan dipakai juga di luar pakai akustikan gitar. Itu beneran ya? Nggak dubbing lagi di studio? Nah, itu juga, itu awalnya kan kita cuman pengen buktiin bener nggak nih kita bikin microdot untuk ke wireless system yang compact yang sekarang yang kayak ada inisialnya R yang kotak ini yang lagi populer buat youtuber itu bisa nggak gitu buat instrumen gitu. Awalnya kita coba gitu beberapa kali itu take ulang itu ada masalah gain input. Ini permasalahan besar sih karena secara tidak langsung yang wireless yang notabene yang simple itu dia punya pengaturan gain yang terbatas. Jadi lebih ke pad ya cuman minus 12, minus 20 segala macam. Sedangkan ya sebenarnya tetapi lucunya juga itu hanya di output Mas yang diterima di kamera. Yang dari source-nya, dari receiver-nya, dari transmitternya, itu nggak ada pilihan input gain-nya. Jadi blong-blongan kan. Nah itu kita cari yang pas yang mana, akhirnya ketemu yang pas, inputnya harus di set sekian, jarak main itu, kita main, dengerin, itu ada gambar mobil lewat, kok suaranya nggak ada ya? Makanya itu, aku dengerin, ini di dubbing atau? Tapi kalau di dubbing nggak mungkin, tangannya perfect banget. Dan aku tanya, konfirmasi, saya bikin video itu si Rizal kan, Rizal timnya Seruni kan bilang, Zal, itu noise reduction? Enggak, itu file asli dari kamera, orang masuk ke kamera. Nah dari sini, berarti saya pikir mungkin ada fitur sedikit ya dari yang saya sebutin mereknya. Nanti di ada mungkin ada fitur noise reduction-nya dari bawaan dari device-nya. Jadi tapi karena mungkin mikrofon kita kan yang di sini kan ultra high sensitivity speknya, jadi mungkin tidak terpengaruh sekali terhadap suara tone gitarnya. Karena kalau pakai mikrofon yang ya tadi yang Mas Edi sebutin itu bisa jadi terreduce sama DSP noise reduction-nya alat itu karena transiennya mungkin nggak jelas atau apa dianggap noise, jadi kadang suara gitarnya jadi nggak ting tapi jadi nggak ada nggak ting. Ya itu memang noise reduction di situ problemnya. Problemnya di situ biasanya. Nah itu kita lihat jadi menarik. Nah dari konten itu juga kita dapat bayar dari Jerman. Yang dia cari sebenarnya dia juga punya alat itu, tapi bisa nggak ya alat ini buat rekam gitar? Dia puter-puter seantero YouTube itu nggak ada, adanya temunya Seruni. Dia dengerin, dia cari segala macam informasinya. Ini yang gue cari. Tiba-tiba masuk aja. Udah beli aja orang ini. Dia bilang kita konfirmasi dia benar. Jadi akhirnya ini produk Seruni sekarang mulai ke luar ya? Ya. Alhamdulillah respon pasar luar itu juga cukup memberi apresiasi yang sangat dengan produk Seruni. Jadi saya pikir harusnya produk Indonesia yang lainnya juga punya kesempatan yang sama. Jadi ini Seruni ini desainer adalah Mas Cucu. Jadi Indonesia punya ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan bahan-bahannya? Ya. Ingredientnya ini apa aja? Pakai moto nggak ini? pakai micin. Ingredientnya lagi. Ingredientnya sebenarnya kita pilihkan emang komponen-komponen yang terbaik. Jadi mungkin Mas Edi tahu sendiri kalau komponen terbaik itu berarti kelas grade-nya yang kita pilih yang nomor 1. Dan biasanya kenapa kita pilih yang nomor 1? Kita kepengen punya produk lokal itu juga yang nilai umurnya panjang. Rumusnya adalah kita memberikan bahan baku yang terbaik. Jadi kelasnya kelas yang terbaik nomor 1. Mungkin dari kalau bisa lihat dari konektornya kita udah pilihkan konektornya pakai yang Neutrik Gold.
Itu Neutrik ya? Iya, Neutrik Gold. Oke. Kalau teman-teman bisa cari sendiri kalau di internet itu harganya berapa. Jadi Untuk konektornya aja. ya worth it lah harga segitu. Iya. Bilang murah jatuhnya. Terus kami juga ingin punya desain produk itu yang lama umurnya. Jadi nggak 1 tahun 2 tahun udah Iya, rusak segala oke. macam. Kita maunya yang lama karena sebagai cerita aja sih, kita bikin mikrofon yang SM01 itu 2015. Pernah kita terima servis itu 2020. Berarti 5 tahun. Dia servis pun juga itu permasalahannya sederhana, bukan masalah Bukan kapselnya ya? kapsulnya rusak, enggak. Paling Kabel. Sama masalah kabel. Oh, ya udah kabelnya akhirnya kita Ya, upgrade bagus kita. Jadi dari situ itu meternya itu akhirnya jadi standarnya Seruni kalau ke depan develop produk kita nggak mau pakai bahan baku yang biasa-biasa aja, tapi kita pengen kasih bahan baku yang istimewa nomor 1 kalau bisa itu buat teman-teman bisa dapat harga yang affordable yang cukup terjangkau, tapi kualitas dan tahan lama produknya cukup panjang. Nah, sekarang lagi banyak diomongin di para netizen tuh mau ngomongin produk Indonesia tapi kok barangnya import. Nah, yang menarik nih. Padahal mikrofon yang lain juga sama loh. Produk Australia tapi barangnya aslinya juga dari sana. Ya, ini ya paradigma juga menurut saya juga. Kalau pemerintah selalu ada yang namanya TKDN itu karena tingkat dasar nasional kandungan Tingkat lokalnya kandungan berapa, dalam negerinya berapa. Nah, gini aja teman-teman, lebih baik mana mendesain sebuah produk dengan barang-barang mungkin ya barang-barang bahan bakunya import tapi dibuat di Indonesia, atau beli di sana dijual di sini. Tapi pakai embel-embel made in Indonesia. Nah, itu aja sih. Tinggal pilih. Kalau pendirian kami selalu dari awal, lebih baik apapun teknologi dan karya kita itu kalau bisa semua didesain dan dibangun di lokal. Itu pride-nya. Karena apa? Betul. Satu, sekalian menumbuhkan ekosistem. Dua yang perlu lagi apa? Pekerja. Ini juga penting sekali. Kalau teman-teman cuman bisanya ngambil terus jual lagi gitu kan, ya nggak salah sebenarnya. Cuman kalau bisa ya kalau memang ini benar-benar made in Indonesia, semua di-create-nya di sini. Walaupun kombinasi bahannya ada yang di luar, ada yang di dalam. Mungkin juga karena di dalam negeri tidak ada yang memproduksi kapsul. Nah, ini menarik juga nih. Jadi memang sebenarnya salah satunya kalau elektronik itu masih bahan baku dasarnya seperti komponen yang kualitas prima itu atau yang kualitas baik itu rata-rata buatan import. Jadi dan nggak bisa dipungkiri lagi, kalau saya tanya pun ke pemerintah, ke regulator saya tanya, ada Pak? Kalau ada saya beli satu karung, saya bilang itu. Dia bilang, siapa ya Mas? Nggak ada. Memang kalau ada pun kita selalu usahakan pakai yang lebih utama. Jadi di dalam. Dengan contoh ini ya, kalian yang suka mendesain atau AT atau apa membuat produk, jangan terkendala masalah barangnya nggak ada, udah hajar aja. Jadi tak pikir sama dengan sepatu, kadang-kadang ada kulitnya juga dari impor, kan? Tapi yang penting desain dari kita sendiri, jadi brand kita sendiri. Nah, gitu. Jadi kebanggaan lokal harus diutamakan. Dan lagian menurut aku, Mas Cucu ini juga pasti meriset karakter atau sound orang Indonesia. Jadi cocok digunakan di sini, kayak seperti itu ya. Iya, benar. Itu sama halnya kita kalau belajar miking ya Mas. Semua informasi yang ada di internet itu selalu instrumen barat. Iya kan, mikingnya, teknik mikingnya segala macam. Giliran tiba-tiba ada yang mau rekaman sape, ada nggak ya bukunya yang ngasih how to miking sape, how to miking gamelan gitu loh. Wow, pusing itu setengah mati. Nah, dari situ lebih ke asalkan udah tahu, sebenarnya udah belajar tentang teknik miking, udah tahu harusnya bisa nggak melulu harus pakai mikrofon yang standarnya harus ini. Sangat penting keperluan intinya mengcapture suara sudah terpenuhi dan tahu tekniknya bisa dipakai. Nah, dasarnya kembali ke situ juga sih, Mas. Kegelisahannya waktu di SM01, teman-teman alat musik tradisi selalu tidak pernah punya tempat posisi ketika dia memainkan alatnya itu mendapat expose yang lebih baik. Contoh kemarin kita juga pernah waktu itu di Solo itu ada kayak semacam teater gitu, alat musiknya tuh
campuran, ada gamelan dan ada bandnya juga. Nah pemain pemain gerbap tadinya pakai SM58 itu kan, terus dia selalu kalau dikasih ini, aku paling sengit ya mas, kayak Iki mas. Iya. Suaranya ramet tuh. Oke. Nah, Ya karena 58 lebih middle sama low. Nah, terus kita kasih seruni, kita pasang, kita attach dia main. Mas Iki make apa mas? Oh jadi itu buat live? Buat live. Oh bisa jadi buat live ya? Belum pernah coba ini. Nah buat live waktu yang 01 dia bingung itu kita pakai kalau nanti mungkin lihat di videonya Seruni yang for rebab itu nanti kayak gitu waktu itu kita ngetes waktu dia jadi terekspos. Jadi ada reporter khusus rebab itu tuh jadi ininya, jadi komandonya. Jadi solonya. Solonya. Nah itu kalau nggak dikasih ruang kan sayang sekali, apalagi publik luas yang nonton. Nah itu waktu itu di mixing live kayak gitu, jadi dia lebih menonjol, jadi lebih terdengar. Oh ini ya suara rebab gitu loh. Oke. Gitu sih. Ya, oke. Satu lagi, ke depan ini Seruni mau mengembangkan apa? Masa cuma satu ini kan? Karena udah punya ilmu mikrofon nih, kayaknya mikrofon lain mesti dikembangkan juga. Iya. Mungkin kita sudah mengembangkan beberapa desain sih sebenarnya untuk kedepannya mau mengeluarkan mikrofon apa. Tapi kita selalu juga bermain-main dengan Seruni sendiri yang kayak yang produk sudah kita buat. Kayak contoh pernah dengar binaural mas? Iya. Ini gitu. Seruni SM02 bisa kita desain untuk mikrofon binaural. Oke. Nah ini dengan telinga sintetis ini yang bentuknya seperti telinga orang. Ya, orang-orang. Ini tapi tetap Omni ya? Omni. Justru memang dibutuhkan Omni. Ternyata kita perlu Omni kenapa? Untuk mensimulasi telinga kita sebenarnya Omni kan. Kita walaupun kita kanan saya dengar yang kiri bisa dengar bocoran suaranya Mas Edi dari sebelah kiri gitu pun Omni. Nah, ini kita desain kayak gini. Mungkin ke depannya bisa kita bikin yang spesifik. Tapi sebenarnya kita nggak suka sih model-model yang harus beli yang versi binaural. Harus beli yang versi violin, versi apa? Aduh, kalau bisa satu dibuat yang macam-macam, paling bedain konektor atau. Nah, tapi dengan adanya desainnya kita yang sekarang kita pakai microdot ini bisa terkoneksi macam-macam. Makanya Mas Edi pernah tanya, lo iki yang tak colok ke HP nggak perlu Phantom ya? Udah nggak perlu. Tapi pakai Phantom bisa. Bisa pakai Phantom, bisa nggak pakai Phantom. Kita bikin ini bisa buat mikrofon binaural. Udah beberapa kali buat syuting acara pakai binaural. Dan juga ya coba membuat selongsong ini untuk apakah ini bisa jadi sebuah mikrofon. Kita lagi desain. Ini tulup mas. Tulup. Isi kacang hijau. Jadi ya lagi coba-coba yang tadi buat on location ya. On location tapi berdasarkan dengan kebutuhan market yang sekarang kayak seperti apa. Kita pengen. Jadi berarti arahnya juga ke kamera juga nih bakalan nih kayaknya. Kan lagi rame ini. Ya, yang jelas kita ingin punya produk yang memudahkan sebenarnya, memudahkan untuk teman-teman kreator atau musisi dan segala macam untuk bisa berkreasi tanpa ada batasan harus pakai A, harus pakai B, harus pakai C. Nah itu sih sebenarnya kita pengen coba ngasih solusi untuk kondisi tersebut, bahwa sekarang sudah saatnya nggak model kotak-kotak, tapi kalau bisa ada yang satu dan sifatnya modular, why not gitu. Nah ini benar nih. Jadi ini Seruni ini adalah solusi produk Indonesia ya, didesain oleh anak bangsa Indonesia, harga juga alternatif dan solusi lah, harga solusi, tapi suaranya udah bukan solusi lagi, suaranya solutif. Iya. Itu. Terima kasih Mas Cucu. Terima kasih. Saya udah bisa mampir di ini laboratoriumnya yang sangat-sangat misterius nih. Ini lagi jangyak hari ini. Nah, laboratorium kayak gini lah. Kalau bagus namanya showroom. Oh iya benar. Oke. Selamat dan sukses ke depannya buat Seruni. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam.